kehabisan amunisi. Pejuang Inggris ini menyerah kepada Rusia setelah 48 hari mempertahankan Mariupol. Pejuang Inggris yang bertempur untuk Ukraina akhirnya menyerah kepada Rusia karena kehabisan amunisi dan makanan. Aiden Aslin, 27 tahun, yang berasal New York, Nottinghamshire, dihadapan pada pilihan sulit. Dia cuma bisa mengabarkan kepada keluarganya bahwa dia masih hidup. Pilihan Aiden Aslin menyerah kepada pasukan Rusia dianggap lebih baik ketimbang tertangkap pasukan Chechnya. Aiden Aslin bergabung dengan Brigade ke-39 Marinir Ukraina dan berjuang mempertahankan Mariupol selama 48 hari, lapor The Sun. Mereka akhirnya tak banyak berbuat ketika kehabisan amunisi dan makanan di tengah serangan gencar pasukan Vladimir Putin. Aiden Aslin sempat memposting di media sosial terkait pertempurannya di garis depan. Namun akun media sosialnya kini telah dihapus. Kini memberitahu seorang teman, sudah 48 hari, kami mencoba yang terbaik untuk mempertahankan Mariupol, tetapi kami tidak punya pilihan selain menyerah kepada pasukan Rusia. Kami tidak punya makanan dan amunisi, semua orang senang. Saya harap perang ini segera berakhir, tulisnya. Seorang sumber yang berbicara dengannya menambahkan, dia mengatakan dia mencintai kalian semua. Dia kuat dalam semangat dan tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Aiden mengajukan diri untuk bertarung bersama para pembela heroik Ukraina sejak tahun 2018. Dan orang Inggris yang memberani itu memperpanjang kontraknya saat puluhan ribu orang Rusia berkumpul di perbatasan Ukraina menjelang invasi pertumpahan darah mereka di bulan Februari. Dia sebelumnya mengatakan dia berdoa bagi Barat untuk mengakhiri pengeboman sipil tanpa akhir yang dilakukan Rusia. Dia mengatakan Rusia telah menggunakan artileri, rudal, dan roket Grad dan juga melakukan serangan udara. Aiden menambahkan, saya berharap kita bisa bertahan. Mudah-mudahan ada upaya terobosan oleh militer dari arah lain. Dalam video terakhirnya dari Mariupol, Aiden yang akan menikah bulan ini menegaskan bahwa dia masih hidup dan di kota yang dilanda perang yang telah diratakan dengan tanah. Ukraina berada di pertempuran terakhir. Rusia siapkan serangan pemungkas. Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan telah menyiapkan serangan besar-besaran untuk menggempur Ukraina. Bahkan serangan itu dikabarkan bakal menjadi serangan pemungkas guna merebut seluruh wilayah Ukraina. Ukraina yang diambang kekalahan diprediksi tak akan menyerang begitu saja. Peluang Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya memang masih terbuka. Namun dengan kekuatan besar Rusia, diprediksi Ukraina akan segera jatuh. Sementara itu pasukan Ukraina sedang mempersiapkan pertempuran terakhir untuk mempertahankan pelabuhan Mariupol yang dikepung oleh Rusia sejak invasi, kata marinir di kota itu pada Senin 11 April. Hari ini mungkin akan menjadi pertempuran terakhir karena amunisi hampir habis, kata Brigade Angkatan Laut ke-36 Angkatan Bersenjata Ukraina di Facebook dilansir dari Kompas.com. Ini adalah kematian bagi sebagian dari kita dan penahanan bagi yang lain. Tambahnya, seraya mengatakan bahwa mereka telah dipukul balik dan dikepung oleh tentara Rusia. Marinir Mariupol berujar telah mempertahankan pelabuhan itu selama 47 hari dan melakukan segala yang mungkin hingga tidak mungkin untuk mempertahankan kendali kota. Sementara itu pasukan Rusia mengatakan pertempuran baru-baru ini berpusat di sekitar pabrik besi dan baja Azovstal di kota itu dan di pelabuhan. Menurut Marinir Mariupol, disitulah Rusia secara bertahap memukul mundur dan mengepungnya dengan api. Lalu sekarang mencoba menghancurkan mereka. Sekitar setengah dari anak buahnya terluka, kata brigade itu dikutip dari AFP. Banyaknya jumlah orang yang terluka hampir setengah dari brigade. Mereka yang anggota tubuhnya tidak terkoyak kembali ke pertempuran. Semua infanteri tewas dan pertempuran tembak-menembak sekarang dilakukan oleh pasukan artileri, penembak anti pesawat, operator radio, pengemudi, dan juru masak, bahkan orkestra. Marinir Mariupol juga mengeluhkan kurangnya dukungan dari pimpinan militer Ukraina. Tidak ada yang mau berkomunikasi dengan kami lagi karena kami sudah dihapus. Namun Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny menulis di Facebook, hubungan dengan unit-unit pasukan pertahanan yang secara heroik menguasai kota itu stabil dan terjaga. Tentara Ukraina melakukan segalanya untuk menang dan menyelamatkan nyawa personel serta warga sipil di segala penjuru. Begitulah tambahnya. Mariupol mengalami pertempuran paling sengit sejak Rusia invasi Ukraina. Kota itu hampir rata dengan tanah. Ribuan warga sipil diperkirakan tewas di Mariupol. Pengungsi Mariupol menyuarakan kondisi kelaparan dan kedinginan yang mengerikan. Dengan warga sipil bersembunyi di ruang bawah tanah, terpisah juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina Alexander Motuzians
pada Senin 11 April memperkirakan Rusia akan segera meluncurkan serangan besar di timur Ukraina. Setelah menangkis serangan Rusia di Kiev, Ukraina selama berhari-hari mengatakan bahwa serangan baru Moskow di timur dan selatan akan segera terjadi. Pejabat militer itu juga berkata dia yakin Moskow berencana membuat koridor darat ke wilayah Kherson, utara Crimea, yang dikontrol Rusia. Dia pun mengatakan serangan baru Rusia di Kiev tergantung pada pertempuran di wilayah timur. Beberapa analis mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mengincar kemenangan menjelang parade tahunan 9 Mei di Moskow untuk memperingati kemenangan Soviet atas Nazi. Selama seminggu terakhir, Kiev mendesak penduduk wilayah timur untuk meninggalkan rumah mereka sebelum serangan Rusia terjadi. Sedikitnya 57 orang tewas akibat penembakan di stasiun Kramatorsk pekan lalu. Lokasi banyak warga yang menunggu evakuasi. Kemudian Ukraina mengatakan bahwa penembakan Rusia di wilayah Kharkiv menewaskan sedikitnya 11 warga sipil saat akhir pekan lalu. Inggris takut pasukan Rusia akan menggunakan senjata mengerikan berupa fosfor putih saat pertempuran di Mariupol, Ukraina. Pasalnya pasukan Vladimir Putin baru-baru ini melepaskan senjata fosfor putih di kota timur Kramatorsk. Fosfor putih digunakan untuk menyebabkan kebakaran cepat karena cara agresif membakar dengan oksigen. Penggunaan bahan kimia tersebut tidak dilarang menurut konvensi internasional bila digunakan sebagai tabir asap. Tetapi sebagai senjata pembakar di wilayah sipil dilarang menurut konvensi Jenewa. Kementerian Pertahanan Inggris pada Senin 11 April memperingatkan tentang kemungkinan pasukan Rusia yang berpotensi menggunakan senjata di Mariupol. Pasukan Rusia sebelumnya menggunakan amunisi fosfor di Oblast Donetsk, meningkatkan kemungkinan aksi masa depan di Mariupol karena pertempuran untuk kota semakin intensif.